Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke PKM minggu pekan ketiga ya, karena pekan pertama itu kita dilaksanakan di malam Jumat, pekan kedua kemarin kita laksanakan di malam Minggu, dan yang sekarang juga pekan ketiga dilaksanakan di malam Minggu. Nah, di pekan ketiga ini kita akan membahas pendidikan anak dalam perspektif hadis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yang langkah baiknya kita mulai dulu PKM ini dengan membaca doa. Semoga PKM ini lancar sampai selesai nanti. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, di pekan PKM ketiga kali ini aku dan rekan-rekan aku akan membawakan materi seputar pendidikan anak dalam perspektif hadis. Oke, sebelum itu aku mau mengetes nih, kan kita udah 2 kali pertemuan ya. Aku mau ngetes dulu supaya kalian bisa mengingat teman-teman aku namanya. Ayo, baru udah 2 pekan bertemu gitu kan? Makanya kalau kalian tahu kan aku siapa, karena kita udah sering ketemu gitu. Coba diulang lagi perkenalannya dong, biar teman-temannya tuh tahu gitu. Kenalan lagi? Iya boleh, biar semakin mengingat sampai kita nanti PKM kan akhir. Saya Rizky Fadilah. Ayo, siapa namanya? Ya, terus ini Ada yang tahu kan aku siapa? ini yang sering ngechat kalian loh, sering apalagi ngechat Fazat tuh sering banget. Ayo siapa ya? Sebenarnya Iya. Lele. Iya boleh. Ini siapa? Boleh panggilnya Kak Reginas, boleh Kak Reginas atau Kak Rere juga nggak apa-apa sih ya? Iya, boleh. apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, ini ada yang kenal? Siapa? Ini siapa M juga loh. Aku mau kalian tuh biar mengingat gitu. Siapa? Tadi Iki tuh pernah ngeliat apa? Tadi Iki tuh ngechat loh. Ayo siapa? Ayo. Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya kita itu ada 6 kelompok ya. Kita tuh ada Kak Sakinah dan juga ada Kak Putri Nur Aziza. Pasti yang teman-teman di pekan 1 udah pada tahu kan kita anggotanya 6 orang. Tapi karena mereka lagi ada kesibukan di kampus juga, jadi kita akhirnya PKM ini berempat aja. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi, aku mau mengulas kembali dulu nih. Kan minggu kemarin yang anak cowoknya, terus kayak Saskia juga dua itu kan kita tahu akan membahas tentang keluarga Sakinah dalam perspektif hadis. Nah, apa sih ya? Sebenarnya kan udah dibahas tuh, keluarga Sakinah itu adalah keluarga yang tentram, keluarga yang harmonis, terus jauh lah dari kata masalah gitu ya. Nah, bagaimana sih tips dari kita itu supaya kita bisa membangun keluarga Sakinah mawaddah warahmah? Yang pertama itu pastinya potensi agama di dalam keluarga, karena pastinya itu yang laki-laki itu akan membimbing keluarganya gitu ya. Karena kan laki-laki itu akan menjadi kepala keluarga gitu. Jadi makanya jika kalian mencari pasangan, carilah dulu yang pertama itu paham agama, karena yang paham agama itu gak hanya membawa kalian kebahagiaan di dunia aja, pastinya juga kan nantinya kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, jangan membesarkan ego masing-masing gitu. Jika kalian mempunyai masalah bersama pasangan gitu ya, ketika suatu saat kalian nikah nanti, pastinya salah satu dari kalian itu harus ada mengalah. Nah, mengalah di sini tuh bukan berarti kalian itu tuh kalah gitu. Jadi kalian itu mengalah di sini artinya kalian tuh nggak mau membesarkan ego, karena kalau misalnya dari kita menikah nanti dua pasangan itu sama-sama memikirkan ego gitu ya, ya udah jadinya masa itu nggak akan cepat kelar gitu. Itu cara kalian bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga kan pastinya kalau misalnya kalian nih diajak ke pernikahan gitu, kalau kalian diundang nikah kan pasti pengantinnya tuh suka bilang kan, semoga keluarga kalian itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, kenapa sih orang-orang tuh suka bilang kayak gitu? Karena itu adalah sebuah bentuk doa yang dimana doa tersebut nantinya itu akan mengalir ke si pasangan yang menikah tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu pendidikan anak dalam perspektif hadis. Nah, pastinya setiap orang tua, setiap pasangan
pasangan itu tuh menginginkan ya anak gitu ya, menginginkan buah hati kecil gitu, karena buat mengisi mengisi kekosongan dalam keluarga itu ya. Makanya kan kadang ada orang yang bertahun-tahun gitu lama dikasih anak, atau ada yang berapa bulan udah dikasih anak gitu ya. Nah, anak itu tuh kalau lahir itu diibaratkan kayak kertas putih yang masih kosong, dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia masih kayak polos, terus nggak tahu, dan dia kayak masih putih, bersih, suci gitu. Nah, kita itu orang tua itu diibaratkan sebagai spidol yang nantinya spidol itu akan mencoret-coret kertas putih tadi, dan dimana si orang tua itu nantinya itu yang akan membimbing si anak itu, entah dia akan membimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus gitu, atau nanti si anaknya itu entah nanti dia ikut agama Islam, agama Kristen, Nasrani, pemuja berhala atau apa gitu. Itulah urusan orang tua gitu. Nah, pastinya juga kan kita sebagai orang tua itu menginginkan yang terbaik gitu, memberi bimbingan yang baik supaya kelak suatu saat si anak itu akan menjadi anak yang soleha gitu ya. Nah, segala upaya dikerahkan untuk mewujudkan keinginan mereka. Nah, maksud bentuk dari di sini itu orang tua itu kan pasti akan membela gitu, akan mengorbankan apapun untuk anaknya. Bahkan sekalipun nyawa atau organ di dalam tubuh si orang tua pun pasti akan dikorbankan untuk si anak itu. Makanya kan kadang tuh ada suatu peristiwa di mana orang tua itu mencuri gitu. Itu demi apa? Demi si anaknya bisa bahagia, tidak kelaparan atau apalah itu. Makanya orang tua itu kadang rela dia menjadi pengemis, menjadi kuli bangunan, atau menjadi sebuah badut lah, demi apa? Demi buat si anaknya bahagia. Seperti itu ya. Nah, terus di sini tentu tak patut dilupakan sisi-sisi penjagaan dan pendidikan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sudah pastikan di sini itu kita harus meneladani juga membimbing anak dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana itu dia itu baik pada anaknya, sering menciumi anaknya, menyayangi anaknya dengan lembut dan kasih sayang seperti itu ya. Dan terus di sini bahkan dengan inilah orang tua ini akan mendapatkan kemuliaan dari anaknya maupun diri mereka sendiri. Nah, jika orang tua itu membimbing anaknya dengan baik, pastinya suatu saat dia akan menjadi pahala gitu ya. Karena si anaknya itu jika dibimbing dengan baik, pastinya anaknya sampai pun dia dewasa nanti, sampai dia tua nanti pun akan melakukan kebaikan ya. Dan kebaikannya itu pastinya akan dibalas gitu di akhirat. Makanya orang tua itu nggak mau lah dibalas dengan pembalasan yang besar gitu. Hal kecil pun yang anak kasih ke orang tua itu udah buat orang tua bahagia gitu, dan si anak pun akan mendapatkan pahalanya yang bukan dari kita sendiri atau dari siapapun, dan pahalanya dari orang tua, karena kita sebagai anak kan pastinya berbakti kepada orang tua, nggak boleh melawan atau lain sebagainya. Oke, baik, itu aja ya untuk materi dari aku, dan selanjutnya materi ini akan belajar oleh rekan saya yaitu Kak Rahmat ya. Silakan Kak Rahmat. Di sini ada hadis tentang pendidikan anak yang berkaitan dengan tauhid, yang dimana hadis ini dari Sunan Abu Dawud, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad lana Yahya an Sufyan qala hadatsani Asmi Ubaidillah an Ubaidillahi Abi Rafi an Abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi adana fi aki al-hasani alaihina waladatu Fatimatu di Asbisoliho yang memiliki arti Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepadanya dari Sufyan, dari Asim bin Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abi Rafi. Bersumber dari ayahnya, katanya, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan telinga Al Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Lalu dari Wahba Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami yang mengatakan bahwa meskipun hadis ini
ada hadis tentang akhlak yang akan dibawakan oleh saudari Dejas. Baik, selanjutnya hadis tentang pendidikan anak terkait akhlak. Yaitu di sini ada hadis ya. Haddatsana Yahya bin Sufyan bin Sufyan an Asim bin Ubaidillah bin Rafi Rasulullah SAW fi adani hasim yaumal ladaini bisolat. Artinya yaitu Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Hasim bin Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abdullah bersumber dari ayahnya, katanya saya melihat Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya akan membacakan hadis tentang pendidikan anak terkait ibadah. Haddatsana Muhammad bin Isa yakni ibnu Qabai haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Abi Malik bin Rabi' bin Sabrata an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murusabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Yang memiliki arti Muhammad bin Isa yakni Ibnu Al-Qabi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abdul Al-Malik bin Rabi' bin Sabra dari bapaknya, dari kakeknya. Sabra berkata, bersabda Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat apabila telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka bila berusia 10 tahun jika mereka meninggalkannya. Hadis ini menjelaskan keharusan kepada orang tua untuk mendidik anaknya sholat ketika usia mereka telah sampai 7 tahun. Hal tersebut berlaku pada anak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang dipahami mendidik anak sholat adalah dengan mengajarkan tentang kaifiyah sholat dan syarat-syarat yang berkaitan dengannya. Pendidikan sholat diberikan kepada anak pada usia sedini mungkin dengan harapan bahwa sholat menjadi kebiasaan anak, serta mereka akan mulai mengenal dan mencintai ibadah yang mulia sejak kecil. Hadis ini juga menjelaskan bahwa pendidikan sholat diberikan secara bertahap dan diberikan secara berkelanjutan, sehingga pendidikan tidak terputus di tengah jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Renis. baik, selanjutnya yaitu pendidikan ramah anak. Perspektif hadis yaitu Islam memiliki cara pandang tentang peramahan terhadap anak, yaitu menegaskan tentang anjuran untuk berbalas kasih sayang kepada anak-anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak yang lebih besar di antara kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis Abu Dawud. Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Kang Rahma. Oke. Selanjutnya ada metode pendidikan anak. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak nih metode itu apa? Sebelum saya tunjuk nih, kalau nggak ada yang mau jawab. Saya sampai tahu metode itu apa? Ya, apa lagi? Ayo kan cowoknya? Aku metode itu. Mau ditunjuk nggak? Ada yang tahu nggak caranya? Tadi kan cara udah, ada yang lain? Ini cara pandang sendiri, apa itu metode? Adalah kalau mana kita belajar bareng-bareng ya. Metode singkatnya, metode
logika atau cara yang dilalui untuk mencapai tujuan. Nah, dari sini kita akan belajar apa saja metode untuk pendidikan anak. Saya ngambil dari pendapat Abu Jega, yang dimana dalam bukunya beliau menyatakan ada 6 model pendidikan metode yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama, ada metode dialog Qurani dan Nabawi, yang dimana metode ini adalah berdiskusi. Berdiskusinya itu meliputi dialog kitabi dan taklidi atau bertanya dan lalu menjawab, dialog deskriptif dan dialog naratif, yaitu menggambarkan dan lalu mencermati, dialog argumentatif atau berdiskusi lalu mengemukakan alasan. Yang kedua, ada metode kisah Al-Quran dan Nabawi. Metode ini merupakan cara yang paling tepat karena melalui media cerita ini kisah-kisah teladan dapat dikenal oleh sang anak. Yang ketiga, ada metode keteladanan, yang dimana memberikan contoh teladan yang baik kepada anak agar ditiru dan dilaksanakan. Yang keempat, ada metode praktek dan perbuatan, yang dimana kita tidak mengajarkan teori, tapi langsung praktek. Contohnya, mengajarkan adat-adat sehari-hari. Yang kelima, ada metode ibrah dan mau'izah, yang dimana disebut dengan metode nasihat, yaitu memberikan metode pendidikan dengan cara memberi motivasi. Dan yang terakhir, ada metode tahqiq dan taklid. Istilah yang lebih dikenal itu adalah metode hadiah dan hukuman. Dari metode ini, sang anak akan mengetahui konsekuensi dari apapun yang dia putuskan untuk perbuatan. Sekian dari materi kami sebagai presentator. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Ya kan tadi kan udah ya dijelasin materi dari aku, terus dari Kak Rizky Fadila, dari Kak Rahmawati, dan juga Kak Regina. Jadi aku menggunakan metode yang kemarin. Itu kenapa tadi sih aku nyuruh kalian ya buat bawa pulpen. Itu alasannya karena aku mau menggunakan metode kemarin. Kalian itu nanti bikin pertanyaan lagi seputar yang ini, seputar tentang pendidikan anak dan perspektif hadis. Nah nanti di situ kalian tulis namanya. Misalnya nih, kalian mau pertanyaan, terus pertanyaan ini harus dijawab oleh misalnya Kak Rizky Fadila atau aku atau Kak Rahma atau Kak Regina. Jadi di kertas itu harus ada nama dari salah satu kita gitu ya. Terserah kalian mau milih siapa buat pertanyaan kalian itu dijawab. Gimana? Setuju gak? Ya, setuju ya. Aku bagian dulu. Jadi ini aku menggunakan metode tanya jawab. Mungkin kalian kalau tanya jawab secara lisan mungkin kalian malu gitu ya. Jadi aku menggunakan metode kertas ini biar kalian itu bertanya dan kitanya pun bisa menjawab pertanyaan yang kalian inginkan. Bang aja dong, kalau ketemunya boleh nggak? Buat ngetes nih siapapun yang boleh misalnya ada anak aku juga misalnya Wah beriin pertanyaan buat dijawab oleh Dewi atau oleh Saskia, atau misalnya Bian mau bikin pertanyaan dijawab oleh Iki atau oleh Ezel kayak gitu ya. Jadi nggak harus ke kakak-kakaknya juga. Oke ya. Ayo yang punya dendam. Cewek tolong ya disobek terus dibagiin. Yang cowok tolong maaf. Udah ada pulpennya, udah bawa pulpen. Kalau nggak ada nanti tolong dipinjemin ya. Kita kasih waktu 10 menit ya, biar nggak kelamaan juga kalian bikin pertanyaan.
Targhib dan tarhib. Ini dijawabnya oleh aku nggak tahu ya ini siapa, tulisannya kecil banget. Oke ya, kita kocok dulu kedua. Oke. Di sini pertanyaannya itu Islam memiliki cara pandang tentang apa nih? Keramaian apa? Apa nih? Apa Islam memiliki cara pandang tentang keimanan tentang apa sih? Terhadap anaknya itu. Dan ini pertanyaannya harus dijawab oleh dia. Menurut hadis kan katanya melihat Nabi Muhammad SAW mengumandangkan azan. Nah, kenapa Nabi Muhammad mengumandangkan azan ke anaknya saat lahir? Dijawab oleh Faza ini. Terus gitu dulu ya orang lain. Iya kan lima ya. Itu kan yang mulai ke saya lagi juga. Kan yang gue baik banget. Oke. Lagi. Ini nggak ada yang kita skip. Ini nggak ada yang Kalian. udah ada lagi? Dua ya. Oke. Bagaimana jika orang tua sudah menerapkan seperti halnya dalam hadis, tetapi anak tersebut bukannya malah benar tapi malah nakal untuk rahmah? Oke, ini yang terakhir. Bagaimana jika orang tua sudah beli anaknya tapi anaknya tidak menuruti apa yang harus dilakukan orang tua oleh kakek dinas? Untuk kakek dinas, oke dijawab. Benar. Kalian. Ya. Ya, jadi ini skip berarti. Jawabannya kita sampai. Ini yang jawabannya buat Faza sama Bian ya. Nanti mohon kalian jawab ya. Ini buat Bian sama dijawab. Kalian kamu baca jawabannya juga. Ini buat Faza mohon dijawab. Nanti tolong ke depan ya jawabnya. Tadi apa kesimpulan dari targhib dan tarhib? Oke, ini pertanyaan dari siapa? Tolong tunjuk tangan. Oke, dari Yope ya. Aku akan jawab. Di sini itu metode targhib dan tarhib itu adalah istilah dari hadiah dan hukuman. Yang dimana melalui metode ini, anak akan mengetahui konsekuensi dari setiap keputusan dan perbuatan yang diambil. Jadi metode ini itu adalah metode yang diberikan orang tua kepada anaknya, itu berupa hukuman. Yang dimana hukumannya itu ya tergantung bagaimana si orang tuanya itu memberikan hukuman. Entah dia kadang kan ada tuh anak yang dihukum suruh murojaah Al-Quran gitu atau hafalan surat-surat, atau kadang kalau orang tuanya kayak arogan gitu ya, anaknya kadang dipukul atau kayak apa dikunciin di kamar mandi seperti itu. Jadi metode dari targhib dan tarhib ini adalah hadiah atau hukuman gitu ya. Terus hadiah ini itu bisa orang tua lakukan jika si anak mendapatkan prestasi atau si anak ketika dia itu mendapatkan sekolah impiannya atau universitas impiannya, atau hadiah itu diberikan ke si anak bisa dia menghafal juz 30 atau sebagainya. Jadi itu adalah sebuah metode dari targhib dan tarhib seperti itu. Apakah kurang jawabannya atau cukup? Cukup. Oke. Aku mau jawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana jika orang tua sudah menerapkan seperti halnya dalam hadis, tapi anak tersebut bukannya malah benar, tapi malah nakal? Pertanyaan siapa? Oke, Faza. Tulis ya. Pertanyaannya Faza. Menurut aku ya, kalau misalnya orang tua sudah benar melakukan sesuai hadis, kemungkinan anak itu nggak benar kayaknya kecil ya, karena kan Rasulullah diciptakan untuk menjadi teladan kita. Jadi kalau kita mengikutinya dengan benar, insya Allah akan benar. Tetapi jika kalau orang tua sudah tidak bisa, kita bisa menyerahkan anak ke lingkungan Islam. Contohnya, kayak misalnya memasukkan anak ke pesantren, itu kan artinya orang tuanya belum sanggup untuk mendidik anaknya dengan benar, sehingga dia ada usaha untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan Islam. Pertanyaannya terjawab nggak? Kenapa anak ini lebih badan daripada orang dewasa? Kenapa? Rata-rata mayoritas anak-anak umi tadi lebih badan. Tergantung sih, itu tergantung
kita juga jangan melihat dari penampilan si orang tua tersebut, tapi lihatlah dari cara dia mendidik si anak tersebut itu bagaimana gitu. Bagaimana Kalau saja? Umi harus ini ya ngikutin hadis gitu. Kenapa? Kenapa Umi gak ngikutin hadis? Umi itu. Iya kan tadi iya. Kan kalau ngikutin hadis kan berarti benar. Iya. Kalau nggak benar kan berarti dia nggak ngikutin hadis. Iya kan sudah dibilang tadi, kembali lagi bagaimana cara si orang cara si individu itu tersebut gitu mendidik anaknya gitu, meskipun sudah dijelaskan dalam hadis, tetapi jika dia nggak mengikuti cara hadis ya udah gitu, itu cara dia sendiri mau mendidik anaknya seperti itu. Jadi kembali lagi melihat dari sisi pandang individu tersebut dalam mendidik anaknya gitu. Berarti Bagaimana? Apa sudah puas atau masih ada yang kurang? apa? Pas ya atau kurang gitu jawabannya? Iya boleh. Boleh. Oke. Orang tua sudah mendidik anaknya, tetapi anaknya tidak menuruti apa yang harus dilakukan orang tuanya. Ini siapa yang nanya? Iya. Jadi kalau kata aku sih kayak kembali lagi ke orang tuanya itu sendiri. Kan kalau namanya anaknya pasti kayak orang tua kayak cuma orang tua bilang aja kayak coba kamu sholat, tapi orang tuanya tidak menjalankan sholat karena anaknya juga mau sholat. Pasti kamu kan kayak bakal balikin lagi ke mamahnya atau bapaknya, bapak juga nggak sholat, mama juga nggak sholat. Jadi kalau emang mau memerintahkan anaknya untuk sholat atau berbuat baik, sebaiknya orang tua itu sendiri harus mencontohkan terlebih dahulu, karena kan kayak seorang anak juga butuh bimbingan dari orang tuanya. Dan terus jadi kayak bukan hanya menyuruh kamu sholat, ngaji, berbuat baik, tapi ayah orang tuanya masih suka nggak sholat, nggak ngaji, kan anaknya juga bakal kayak lebih udah mama papa juga nggak pernah sholat, mama papa juga nggak pernah ngaji, cuma nyuruh doang gitu. Dan terus kayak misalnya nih selama dia mendidik anak tuh, dia tuh selalu abai tentang kayak gak pernah nyuruh juga, terus kayak misalnya ngasih gadget juga berlebihan, waktunya nggak pernah dikasih waktu, anaknya tuh selalu lalai, dia tuh tetap ya udah nggak apa-apa namanya anak-anak lah. Itu juga kayak orang tuanya harus menekankan kayak kasih waktu ke anak-anaknya lebih, biar anak-anaknya tahu waktu sholat, tahu waktu istirahat, tahu waktu belajar gitu. Ya, sedikit ya aku nambahin. Intinya, ketika kita mau mencontohkan ke si anak itu, kita harus terlebih dahulu mencontohkannya kepada anak. Karena kan kadang pemikirannya itu kan memori dari si anak itu kan teringat gitu ya, sampai kapanpun gitu. Bahkan entah itu hal buruk atau hal baik itu pasti akan terekam di dalam otak atau memori si anak gitu. Jadi sebaiknya kita juga sebagai orang tua, sebagai orang dewasa gitu, sudah sepatutnya kita mencontoh hal baik gitu, hal baik kepada si anak dan menjauhkan perbuatan buruk dari si anak. Karena kalau misalnya kita satu contoh aja perbuatan kita juga baik gitu, kayak kita berkata kasar, kayak misalnya nih ada anak kecil terus tiba-tiba ada dua orang yang berkata kasar, nanti si anaknya tuh kayak merekam gitu apa yang dilakukan si orang dewasa tersebut dan akan melakukannya lagi ketika dia entah bersama orang tuanya atau bersama kakaknya atau ayahnya gitu. Jadi kita juga sebagai orang dewasa, orang tua itu harus pandai-pandailah bersikap terhadap anak gitu, karena kalau kita sedikit aja bersikap buruk udah pasti akan terekam di dalam memori otak si anak tersebut, entah itu sampai kapanpun. Jadi silakan. Dia nggak mau cukup, bisa ada tambahan. Cukup. Oke. Ya. Di era yang modern dan maju ini, metode pendidikan apakah yang efisien dan di umur berapa anak mulai digunakan untuk menggunakan metode ini? Itu pertanyaannya siapa? Aku. Oh, pertanyaan Najwa. Oke. Oke, silakan Kak Rizky menjawab pertanyaannya. Ini jadi apa sih? Cara mendidik anak dalam Islam pertama ya mengajarkan tauhid, yang kedua mengajarkan adab dan akhlak, ketiga mengajarkan ibadah, keempat bersikap lemah lembut sekaligus tegas, kelima bersikap mulia.
umur berapa anak mulai menggunakannya? Diajarkan metode itu? Sebaiknya diajarkan anak-anak di usia sedini mungkin secara bertahap agar pendidikan itu tidak terputus. Apakah udah cukup? Perkenalkan, nama saya Badar Bayaki. Di sini teman saya menanyakan, menurut hadis kan katanya melihat Nabi Muhammad SAW mengumandangkan azan. Nah, kenapa Nabi Muhammad mengumandangkan azan ke anaknya saat lahir? Ini pertanyaan dari siapa? Iki, oke. Silakan Tarzan jawab. Tujuannya mengumandangkan azan saat anak baru lahir adalah supaya anak mendengar kata-kata istiadat atau kata-kata baik, supaya anak itu menjadi baik. Ya kata-kata baiknya kayak gimana? Contohnya kayak gimana? Kayak ini ya Pak, bacaan Arab. Karena ini bukan ini azan kan termasuk ini perkataan baik, kayak Menyuruh sholat. ya menyuruh sholat. Terus apa lagi? Kurang puas. Kayaknya udah cukup deh. Ya maksudnya kayak kan sesuai menurut tapi mas dia kata-kata yang baiknya itu apa? Kira-kira jalannya itu apa gitu? Menyuruh sholat, memberitahu Allah mengharuskan. Terus? Kayaknya tahu juga dia. Nah, ini kurang pas lah, kalau kurang pas kan bisa kita bantu. Coba ditanya beneran. Tapi kalau kata-kata yang lain, Oke, beneran lain ya. Jadi jangan apa ya ini ya. Alasannya yang pertama, Nabi juga mengajarkan ajaran tauhid ketika anak itu lahir, sehingga nantinya anak ketika tumbuh kembang itu udah hafal, bukan hafal sih ya, familiar dengan Islam itu. Yang kedua, dengan azan juga menjauhkan bayi dari setan, karena setan tahu dengan azan. Terjawab? Ayo tepuk tangannya dulu untuk Azan. Ayo sekarang Dian silakan dijawab pertanyaannya. Islam memiliki cara pandang tentang keramahan terhadap anak, yaitu Namanya siapa kamu? Lautri, Oh, siapa? Lautri. Oh iya. Ayo Dian silakan jawab. Sok. Cuma Jawab. seperti menegur dengan sopan apabila anak melakukan hal yang salah dan memuji anak apabila melakukan hal yang benar. Dan Pas apa enggak? Oke. Tadi mohon ya Pak Azan. PKM pada malam hari ini sebelum aku juga menyimpulkan tentang apa yang sudah dibahas tadi, aku akan menunjuk 4 orang, cowok cewek, yang 2 orang itu akan menyimpulkan, dan 2 orang lagi aku akan minta untuk memberikan kesan dan pesan untuk PKM pada malam hari ini. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan orang tua itu ibaratnya tinta dan spidol ya, yang dimana nantinya kertas putih itu akan dicoret-coret, dan nantinya juga seorang tuanya itu kayak tadi sudah dijelaskan, mau memberikan yang baik atau yang buruk, entah itu mau membawa anaknya ke dalam agama Islam, agama Kristen, Nasrani, atau menyembah berhala, atau menyembah yang lainnya, itu terserah orang tuanya ya. Itu bagaimana si orang tuanya itu mendidik anak. Tapi kita juga sebagai orang tua haruslah kita mendidik anak dengan baik, dan kita juga sebagai anak haruslah kita berbakti kepada orang tua, jangan melawan. Karena sudah dijelaskan ya, di dalam Islam itu ibu itu 3 kali dan barulah ayah. Karena kenapa ibu 3 kali? Karena ibulah yang telah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, dan juga menyusui kita gitu ya. Jadi kita juga sebagai anak, jika kita ingin mengerti harus